Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar dan merenungkan firman-Nya, serta menaikkan harapan, doa, dan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kuasa rohnya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala kasih dan pemeliharaan Tuhan, khususnya dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Malam ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami sehati dalam doa di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus, ya Allah ya Tuhan kami. Juga di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami oleh firman-Mu ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Markus pasal 10, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga
Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan merenungkan sabda ini dan senantiasa melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu pokok tema berangkat dari firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan, yakni Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat, untuk aku lakukan, untuk aku berikan kepadamu? Ya, mungkin ini dalam rangka menjawab akan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tentu ada banyak hal yang kita akan sampaikan kepada Tuhan, menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan mungkin terkadang kita juga menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tentunya apa yang kita sampaikan itu di hadapan Tuhan, menurut kita, itulah sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini kita mendapati bagaimana ketika Yesus memasuki kota Yeriko, ada seseorang yaitu Bartimeus yang ternyata sudah begitu lama mengharapkan bahwa kiranya ia dapat melihat. Ketika mendengar Yesus memasuki kota Yeriko, terbersit dalam hati dan pikirannya, ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Ini yang setelah sekian lama aku bergumul dalam kebutaanku. Saya percaya bahwa hanya Dialah yang akan bisa menolong saya. Karena itu ketika Yesus memasuki kota Yeriko, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ia berteriak-teriak memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dalam kerumunan orang banyak pada saat itu, bagaimana mungkin Yesus bisa mendengar apa yang diserukan oleh Bartimeus? Bahkan apalagi orang banyak menegur dia, melarang dia untuk berteriak-teriak. Tapi ternyata itu tidak membuat Bartimeus diam. Dia terus berseru, dia terus berteriak, memanggil nama Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku. Dan ternyata teriakan itu membuat langkah Yesus terhenti. Ya, dia menoleh. Siapakah yang berteriak itu? Siapa sih yang berseru itu? Dan ternyata ia mendapati ada seseorang yang memanggil namanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapati di situ bagaimana perjuangan seorang Bartimeus. Ia buta, tapi oleh karena sebuah kerinduan yang begitu besar untuk dapat dipulihkan dan disembuhkan, ia berseru dan memanggil nama Tuhan. Ya, sebuah seruan, harapan dan kerinduan bahwa kiranya Tuhan dapat menolong dia.
Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil dia datang berhadapan dengan Yesus. Dan pertanyaan Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat?" Seperti kata tema kita, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus mengatakan, "Jadilah menurut imanmu." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita harapkan untuk Tuhan buat dalam kehidupan kita. Namun sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita menjadi tipikal orang yang tidak pernah kenal menyerah? Yang mau berjuang, yang mau berusaha terus-menerus. Ya. Ibarat kata sebuah ungkapan bijak mengatakan, untuk tetap minta sampai kita diberi, untuk tetap mencari sampai kita mendapatkan, dan terus mengetuk sampai pintu dibukakan bagi kita. Artinya kita tidak akan pernah menyerah untuk sebuah harapan dan kerinduan yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pergumulan bersama yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan bertanya kepada kita, ketika iman yang ada pada kita tidak kenal menyerah itu, apa yang engkau kehendaki untuk aku buat bagi dirimu? Apa yang engkau kehendaki untuk aku buat dalam kehidupan rumah tanggamu, bagi pekerjaanmu, bagi usahamu? Luar biasa pernyataan ini. Dan tentunya Tuhan mau mendengar bukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tetapi yang terutama adalah apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita butuhkan adalah kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah berbagai pergumulan. Mungkin saat ini kita terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah. Kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan, membutuhkan iman dan pengharapan dan percaya kepada Tuhan bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Kita membutuhkan pemulihan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup kita di tengah-tengah berbagai persoalan. Bagaimana kita berjuang memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Ya, mungkin masih banyak lagi. Tapi kalau itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yakin dan percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, "Rabuni, supaya aku melihat, supaya aku kuat Tuhan, supaya aku sembuh Tuhan, supaya kebutuhan-kebutuhan kehidupanku tercukupi oleh karena berkat-berkat-Mu." Ya, kita akan mendapatkan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, memberkati keluarga kita dan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian, Tuhan tak pernah janji. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita satu di dalam doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk malam ini boleh sehati dalam doa. Terima kasih kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah memperlengkapi kami. Kami dikuatkan, kami dihibur, kami dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari iman Bartimeus. Tuhan, kami tahu apa yang Engkau ingin kami buat dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti menganugerahkan yang terbaik bagi kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Anugerahkan iman dan pengharapan dalam menjalani kehidupan setiap hari, meskipun di tengah-tengah berbagai pergumulan, tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Kami yakin pasti Tuhan menolong kami. Berkati kami Tuhan pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Angkat segala kelemahan-kelemahan dan keletihan kami, agar kami boleh bangun dengan rahmat, kasih, dan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa dalam pergumulan bersama yang kami hadapi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati seluruh tenaga medis, memberkati aparat Polri dan TNI, bahkan seluruh relawan, bahkan kami masyarakat Indonesia yang akan terus berusaha untuk dapat semakin meminimalisir penyebaran COVID-19 di negara yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bongi Melo.